ngobrol lagi sama kita di Komba. Hari ini aku dan Giana. kita akan ngobrol-ngobrol soal sesuatu yang kayaknya udah sering banget nih kita lihat, yaitu adalah soal fotografi dan soal jurnalistik. Ini bakalan ngobrol seru banget karena hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget, yaitu Mas Fadin. Mas Fadin, Nah, Mas Fadin, ini kan kita nama acaranya adalah Komba, jadi kita manggil teman-teman yang nonton itu adalah dengan sebutan Badis. Coba hai sama Badis dulu. Hai Badis. Nah, Mas Fadin ini nama panjangnya sebenarnya Rasdian Afadin, betul? Ya. Dipanggilnya R. Afadin. Mas Fadin ini adalah fotografer yang udah berkecimpung cukup lama ya Mas di dunia fotografi ya. Fotografi jurnalistik, terus juga sempat ngajar juga, atau sekarang masih ngajar? Masih ngajar sebagai dosen di UIN Jakarta. Nah, selain itu Mas Fadin ini kalau Badis lihat, di meja juga ada buku yang judulnya adalah Kisah Mata, dan ini belum di-spill nih. Nanti di-spill. Nanti kita akan spill buku di dalam buku Kisah Mata ini ada salah satu karyanya Mas Fadin juga ya. Nah, jadi kalau misalnya Badis penasaran, pengen lihat dan pengen tahu lebih jauh, selain dengerin podcast ini, Badis juga bisa langsung cek buku Kisah Mata. Oke. Hari ini kita bakalan ngobrolin soal fotografi. Tadi aku udah ngobrol-ngobrol. Penasaran gak sih Gi sebenarnya kayak fotografi tuh gimana? Iya, penasaran banget sih Kak. Iya, apalagi kita kalau lihat di Instagram kayaknya orang-orang udah semua suka moto kan, dengan ada Instagram dikit-dikit konten, dikit-dikit buka kamera. Iya, gitu, apalagi langsung. Udah ada smartphone juga kan, kamera udah bukan yang sesuatu yang asing lagi lah ya, kayaknya udah semua aksesibel gitu. Boleh dong Mas Fadin cerita gimana sih awalnya jatuh cinta sama fotografi? Awalnya mungkin bisa dibilang kecelakaan ya, karena ini juga sekaligus nasihat gitu ya. Mungkin bagi yang sekolahnya nggak beres gitu, kayak saya dulu nggak beres dalam arti nggak semua murid itu bisa menguasai hal-hal yang eksakta lah gitu. Kira-kira. Jadi saya ya matematika nggak beres dan seterusnya gitu. Waktu sekolah lebih banyak coret-coret. Jadi dulu buku isinya coret-coret itu ya SD, SMP lah. Itu isinya coret-coret sehingga waktu SMA yang saya bisa ya coret-coret gitu. Kemudian waktu SMA ini karena ada satu guru yang lihat saya bisa coret-coret, kemudianlah diajak untuk ikut lomba lukis waktu itu. Padahal nggak pernah menang juga gitu. Jadi guru ini menyelamatkan lah gitu, ngelihat potensi, dan menurut saya ini yang harusnya juga jadi cerminan gitu ya, bahwa nggak semua anak itu harus bisa matematika dan seterusnya atau jadi dokter gitu. Jadi guru ini menyelamatkan saya lah, diikutin lomba, sekali lagi walaupun nggak pernah menang ya gitu. Jadi kemudian itulah yang jadi bekal saya setelah lulus SMA, waktu kuliah yang umum gitu, saya sempat daftar arsitektur, itu nggak keterima. Ya karena memang nggak memadai gitu untuk menembus itu gitu, karena itu tadi bekal saya coret-coret, saya masuk desain. Awalnya masuk desain interior, sempat masuk interior, karena tuntutan orang tua lah. Interior lah biar bisa ngatur rumah, idenya gitu. Agak jauh ya, tapi sebenarnya dari yang gambar-gambar ngatur rumah lah gitu. Terus kemudian karena di situ gambarnya masih gambar teknik, saya ngerasa nggak nyaman, kemudian saya lompat ke desain grafis. Nah, awalnya desain grafis itulah kenal fotografi. Di desain grafis itu saya kalah lah bersaing dengan kawan-kawan gitu. Kawan-kawan jago gambar dan seterusnya lah gitu. Saya ngerasa kayaknya masih bisa lah ngejar dengan fotografi gitu. Akhirnya saya serius di fotografi, kuliah fotografi. Jadi kuliahnya fotografi. Saya dulu memang ngambil jurusan fotografi di ISI Jogja. Oke, Mas Fadin. Kita semua kan tahu nih, kayak tadi udah sempat disinggung juga kalau foto tuh ada tulis, ada foto. Foto tuh sebagai alat komunikasi yang lebih visual gitu kan. Nah, tapi apa sih yang membedakan foto jurnalistik sama foto-foto yang lain gitu, kayak ada dokumenter? Ya. Ini ada beberapa pendapat lah, atau dalam tanda kutip katakan mazhab lah ya gitu ya. Jadi ada yang beranggapan bahwa kalau jurnalistik itu ada yang menyebut anak, ada yang menyebut saudara dari dokumenter.
Sebenarnya kalau kita lihat kan dari sejarahnya kan fotografi lahir itu kan lebih ke sebagai alat untuk mendokumentasikan dulunya kan gitu. Yang mendokumentasikan ini itu biasanya kerabat paling dekat awalnya gitu ya. Atau kalau ya, oh, Atau waktu pacar. kalau kalau kita lihat sejarahnya deh, kita agak tarik agak sejarah itu kan yang dianggap sebagai karya foto pertama itu kan tahun 1839. Itu kan motret jendela kamar. Anggaplah itu mungkin dulu iseng atau nyobain gitu ya. Nyobain deh buka jendela gitu, motret jendela kamar. Itu 1839. Itu masih di plat kaca. Itu juga juga ada pendapat lain katanya ada ya lagi yang di plat tapi itu sekarang nggak ada artefaknya, nggak ada peninggalannya gitu ya. Kalau yang di plat kaca itu ada. Saya pernah lihat replikanya, nggak aslinya ya, karena kalau aslinya di Perancis, saya pernah lihat dipamerkan di Jakarta di antara waktu itu replikanya. Jadi itu sejauh inilah katakan sebelum ada bukti baru itu dianggap sebagai ini yang pertama. Jadi memang untuk mendokumentasikan dan karena eksklusif, dulu fotografer sangat eksklusif gitu. Akhirnya eksklusif itu juga berarti mahal. Jadi yang difoto akhirnya ya presiden, misalkan presiden Amerika ya gitu dan seterusnya lah. Tokoh-tokoh lah, iya. Jadi mendokumentasikan itu. Nah, seiring seiring kemudian kalau kaitannya ke jurnalistik ya, ya perkembangan teknologi cetak gitu ya. Kemudian cetak itu semakin mudah. Kalau kalau kita bicara sejarah foto jurnalistik, ya sebenarnya awalnya belum belum bentuk foto ya, tapi bahwa ada ilustrasi di koran itu kan sekitar 1877 kalau nggak salah. Tolong dikoreksi kalau perkara angka ini udah agak lupa. 1877 itu mulai ada ilustrasi tapi masih sketsa di koran tapi masih sketsa. Baru 1890-an, itu 1890-an itu baru foto. Tapi itu half tone itu apa ya? Masih dot gitu, ya nggak sebagus sekarang. Tapi udah mulai foto. Seiring itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil peralatan gitu ya. Orang kemudian ya semakin bisa motret apa saja gitu. Nah seiring tadi ya, seiring. Jadi kalau kita bicara fotografi itu kan perkembangan fisika dan kimia gitu ya. Fisika itu eh, fisika itu pada proses perekaman dan seterusnya. Kalau kimia itu kan alat-alat developingnya betul, developingnya itu. Sehingga itu seiring kemudian dengan alat cetak, nah ini barengan gitu. Dengan tadi ya awalnya sketsa gitu, kemudian jadi foto dan itu lebih cepat ya gitu. Jadi yang awalnya itu hanya eksklusif di kalangan tertentu, mendokumentasikan secara eksklusif, kemudian mulailah masuk ke media massa yang kemudian tersebar gitu. Jadi kalau mau dipisahkan sebenarnya mungkin eh, kalau sekarang ya, kalau sekarang kan kita bisa lakukan semua ya, walaupun kalau saya secara pribadi itu termasuk orang yang tidak terlalu bukan tidak peduli ya, tapi tidak terlalu senang terlalu kita kotak-kotakan. Oh, ini begini, ini begitu, ini begitu gitu. Nanti khawatirnya kalau kita kotakan begitu gitu, nanti kemudian ada penghakiman bahwa oh ini tidak street, ini bukan street, ini bukan jenis dan seterusnya gitu. Tapi ada pakem-pakem. Oh ada, kalau kalau kita bicara itu ada. Ya, Kalau kita moto yang kita lihat di Instagram lah oh biasanya betul, di map betul ya, sama ya, ya, sobat-sobat Gen Z ya, gitu. Itu apakah itu masuk ke jurnalistik? Padahal kan udah memenuhi itu tadi mengabadikan momen ya, gitu, ya, udah ya, mengabadikan apa Peristiwa peristiwa. di peristiwa. luar. Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau kalau prasyarat katakan ya prasyarat dokumenter dari jurnalistik itu sebenarnya kan nilai berita. Harus mengandung nilai berita. Dan nilai berita ini ya bisa panjang ya. Walaupun ini katakan jangankan bicara bicara nilai berita, apa itu berita itu juga banyak perspektif gitu. Tapi kalau kita bicara nilai berita itu kan biasanya kan sesuatu yang unik gitu. Bahkan kalau kredo lama itu kan ada yang gini loh. Kalau orang digigit anjing itu biasa gitu. Kalau anjing digigit orang itu luar biasa. Nah, itu ya hiperboliknya itu kira-kira begitulah. Atau ada juga yang bahwa bad news is a good news. Harusnya kan enggak, bad news, good news, mesti kan begitu. Cuma sekarang kan arahnya ke situ lah, kira-kira begitu. Banyak engagement, Ya, semakin betul, bagus. ya semakin bagus. Jadi sebenarnya nilai berita yang membedakan jadi nilai jurnalistik itu kan kemudian nilai beritanya itu. Kalau kalau kita bicara dokumenter, mendokumentasikan, foto jurnalistik mendokumentasikan. Iya kan, mendokumentasikan kan gitu. Nah, salah satu nilai berita itu kan name makes news gitu. Seseorang gitu, itu membuat berita atau bernilai berita gitu. Ya kalau saya motret kakek saya yang bukan siapa-siapa ya tidak akan bernilai berita gitu. Iya gitu. Mungkin kalah dengan artis yang cuman jatuh ke selokan atau apa kecelakaan misalkan begitu. Single. Ya, apapun lah. Nah, gitu. Jadi itu berbeda sekali. Jadi pada nilai beritanya. Nah, kemudian beberapa kawan kalau kita nyerempet ke street ini juga ada banyak apa ya
perspektif lah, perspektif gitu. Street photography ini berarti bukan yang kayak secara harfiah artinya Motret di diambil jalan. ya. Ya, nah itu salah satu perspektif. Ada yang menerjemahkan apapun yang difoto di jalan. Kayak Chris Martin kemarin Ya. ada di jalanan Ya. di foto orang Ya. harus street photography Nah itu, gitu. ini saya sampaikan makanya kalau kita diskusi ini kemudian hanya perkara ini begini ini begitu gitu atau harus begini harus begitu, nanti lebih banyak tidak produktifnya gitu. Jadi ya kalau di itu tadi banyak perspektif, ada yang pokoknya asal di jalan gitu. Ada juga yang kemudian bedanya street dengan jurnalistik itu apa? Kami tidak bernilai berita. Tidak bernilai berita. Ada yang pemahamannya begitu. Jadi mereka nggak nyari nilai berita gitu. Ada yang nyari ketersesatan. Jadi kecepatan momen memotret sesuatu. Jadi nyari momen cepat aja gitu. Tapi sebenarnya prinsip dasarnya dokumenter. Kalau menurut saya pribadi ya, karena prinsip dasarnya mendokumentasikan kan gitu. Ada yang street, misalkan salah satu senior saya, Bang Erik, misalkan motret gaya fashion di Sudirman Tamrin. Gaya fashion Sudirman Tamrin. Yang dia foto ya gaya fashion Sudirman. Cuman dari tahun ke tahun. Nah kalau prinsipnya dari tahun ke tahun itu mesti dokumenter. Pendekatannya dokumenter, mendokumentasi sesuatu. Ya. Nah, ada juga yang ketersesatan, ada juga. Jadi dia nyari objek-objek yang sesaat aja. Ada juga yang tertarik dengan mungkin estetika ya, lebih ke estetika gitu ya. Maksudnya ini garis-garis, ini ketemu itu. Lebih ke estetik lah. Betul, ada yang begitu. Nah, kalau saya pribadi daripada meributkan sibuk dengan definisi gitu, motret aja gitu. Emang kalau nggak disebut street kenapa sih gitu? Misalnya kita ambil contoh, leluhurnya atau dedengkotnya yang dianggap lah sesepuhnya street fotografi kan Henri Cartier-Bresson, itu kan fotografer Perancis. Background-nya jurnalis, beliau fotojurnalis, dengan Robert Capa mendirikan kantor berita Magnum, kantor berita foto ya, Magnum Foto. Itu dengan Robert Capa. Robert Capa itu salah satu fotografer perang terkenal dunia, sampai meninggalnya pun di perang. Gitu. Konon katanya tertembak, meninggal di perang beliau ini, Robert Capa. Nah itu dia bikin kantor berita foto yang masih eksis sampai sekarang. Tadi bisa cek itu magnumfotos.com kalau nggak salah webnya, bisa dicek. Sampai sekarang masih aktif. Berapa waktu lalu, udah gak lama sih, sempat cari fotografer juga. Jadi nyari open recruitment, cari fotografer gitu. Jadi bahkan kalau kita bicara Bresson gitu ya, yang dianggap sesepuhnya street fotografi itu backgroundnya jurnalistik. Nah saya juga nggak yakin karena kalau saya sejauh ini saya baca-baca literatur ya Bresson sendiri nggak pernah menobatkan dirinya sebagai street photographer gitu. Kita yang ini menurut saya nanti nggak ini diskusinya bisa dikoreksi nanti kalau ini. Ya kita yang menganggap itu street photographer gitu. Jadi ya itu kembali lagi daripada kita sibuk mengatakan bahwa ini tuh bikin aja deh gitu. Bikin aja. Iya, karena bikin semuanya aja. sejalan gitu ya, saling berkaitan gitu. Ya, yang mendasar menurut saya kalau kita memotret atau membuat karya itu kan sebenarnya menyampaikan buah pikir ya, apapun karyanya ya. Mau puisi kayak mau lukisan, menyampaikan buah pikir kan gitu. Nah, sebenarnya kan akan lebih penting kan bahwa buah pikiran kita itu nyampe gitu ke audiens. Itu jauh lebih penting kan. Bentuknya terserah gitu. Mau puisi kayak, mau street kayak, mau still life gitu. Ada berapa mahasiswa misalkan itu misalkan nggak bisa motret manusia gitu. Mungkin perkara nggak bisa berinteraksi atau dia mungkin tertutup orangnya gitu. Kalau itu di jurusan fotografi masih bisa. Dalam arti ya masih mungkin. Kalau foto jurnalistik kan agak susah. Karena pasti kemungkinan besar ketemu orang, iya, ketemu narasumber. Kalau kita bicara foto jurnalistik ya gitu. Kalau enggak motretin benda-benda boleh, ada still life itu motret alam benda. Ada kawan saya yang bahkan tidak memakai kamera membuat karya. Namanya fotogram. Nanti bisa dicari, berarti bisa cari fotogram. Jadi itu karya fotografi near kamera. Tanpa kamera. Jadi ada yang pakai kertas foto gitu disinarin gitu. Ya misalnya ini disinarin, ini kertas foto yang tercetak di situ gitu. Oh, itu tetap terhitungnya karya fotografi. Nah, karena di kertas foto. Nah, kalau kita bicara itu nanti juga rame lagi tuh nanti. Itu rame lagi tuh. Fotografi itu apa sih gitu. Misalkan fotokopi itu hasil fotokopi fotografi bukan? Fotokopi. Iya. Atau hasil scan itu foto enggak? Gitu. Ya menurut saya scan salah satunya karya fotografi near kamera. Oh, nah. Tanpa kamera. Badis coba kalau ada pertanyaan atau punya pendapat soal kayak hasil scan tuh masuknya fotografi atau bukan. Terus kalau kalian punya pemikiran lagi kira-kira kayaknya menurut kita ini fotografi, ini bukan fotografi, boleh langsung aja di komen. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Yang menarik adalah sebenarnya tadi sempat disebutin yang penting kan adalah fotografi itu bisa menyampaikan buah pikir gitu.
Tapi ini kalau dari perspektifku ya, aku kalau foto tuh ya udah yang penting menyampaikan buah pikir, gue lagi makan foto jebret, mereng sana, mereng sini, itu kayak ya udah gitu. Tapi kan itu nggak bisa dikategorikan sebagai bisa dikategorikan sebagai dokumenter dong, orang kan mengabadikan dokumen, mendokumentasikan kan gitu. Tapi apakah itu adalah hal yang bagus? Apakah itu foto bagus atau bukan? Nah itu tuh kita kayaknya mau bahas soal unsur-unsur foto bagus tuh gimana sih? Ya foto bagus itu juga kembali sebenarnya relatif. Tapi kalau kita bicara kategori, sebenarnya kalau paling mudah itu menyelidik itu pakai lomba foto, itu paling gampang. Kita menyelidik foto bagus dan tidak itu kalau kita pakai parameter itu paling enak itu pakai lomba foto. Lomba foto pasti ada tema, pasti ada tema. Jadi yang ideal tuh adalah ada temanya. Bukan, kalau maksudnya gini, foto bagus dalam konteks lomba foto itu sesuai dengan tema. Nah, kalau dalam konteks personal itu periksa aja yang kita foto itu sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan nggak, gitu. Makanya saya selalu sampaikan gitu, ya cek sendiri aja, lo cek sendiri gitu. Lo pengennya motret gitu, pengennya seperti itu nggak gitu. Dari sisi tampilan maupun dari sisi pesan barangkali gitu. Kan kita bisa periksa gitu. Atau misalnya kita motret pengen bercerita suasana sedih, ternyata kebalikannya malah jadi gembira karena ada warna tertentu misalkan. Nah itu artinya belum berhasil gitu. Sebenarnya yang paling sulit dalam belajar fotografi itu jujur menilai foto sendiri. Iya, itu paling sulit. Betul, ya, betul. Makanya kalau dalam disiplin editing foto itu ada istilah yang ekstrim gitu ya. Paling berat itu membunuh anak sendiri pasti ya. Maksudnya membunuh karya sendiri gitu. Kita kan selalu merasa foto ini bagus, foto ini bagus, foto. Apalagi kalau ngerasa motretnya siang hari, capek, panas, dan seterusnya. Effortnya, betul. Ya biasanya itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara foto bagus itu parameter sederhana, selain teknis ya. Kalau teknis pasti, kalau teknis itu pasti. Karena teknis itu kan kendaraan ya. Kendaraan untuk membawa pesan kita kan kendaraannya teknis gitu. Ini teknis ini jangan juga dipahami kaku begini. Apakah foto itu selalu harus tajam? Enggak gitu. Di tingkat berikutnya saya sampaikan tadi kan ada yang motret nggak pakai kamera, ada yang motret gayanya memang yang blur, ada. Betul, ya, ya. Nah, kembali lagi kalau kita dalam konteks karya ya, kita memeriksanya begitu. Ini dengan konsepnya nyambung nggak gitu. Emang saya berniat begitu gitu. Misalkan blur pengen apa? Menunjukkan kecepatan, menunjukkan apa? Ketidakstabilan misalkan. Misalkan itu ya. Ya, jadi yang penting nyambung dengan konsepnya. Ya, sering kali kan khawatirnya gitu ya. Kita motret apa, setelah jadi baru konsepnya dikarang. Boleh nggak itu? Boleh, tapi belum tentu nyambung. Seringkali kita yang lihat kan jadi, emang apaan sih? Ya, iya betul, cocok logi. Betul. Nah, banyak kasus begitu. Banyak kasus begitu. Ya, kalau lebih bagus itu terencana. Nah, pada bagian terencana ini kalau balik lagi ke teman-teman street. Nah, teman-teman street ini alirannya ada berapa yang beraliran tanpa rencana. Jadi betul. Ya, datang tuh tanpa preferensi sama sekali. Ya dia jalan aja, merespon apa yang ada. Ada yang gayanya seperti itu. Jadi nggak pakai rencana gitu. Nah, sementara kalau foto jurnalistik itu penuh dengan rencana. Karena editorial kan. Oh, foto jurnalistik itu masuknya editorial ya? Iya, kan hasil produk editorial. Iya. Nah, kalau mau bicara lagi, salah satu ciri foto jurnalistik adalah terpasang di media. Itu syarat mutlaknya. Ya, kalau nggak dipasang di media, misalkan saya motret nih, peristiwa apapun nih, saya foto jebret, peristiwa apapun nih, mau demo mau apapun, saya pasang di dinding ini, foto jurnalistik bukan. Sebenarnya bukan. Tapi bahwa foto dengan pendekatan jurnalistik, iya. Ya, dia sahih jadi foto jurnalistik kalau terma di media kan. Oh iya, itu jadi cuma pendekatannya aja. Pendekatan jurnalistik. Ini kalau ini menurut saya ya. Kalau pemahaman saya begitu. Makanya kalau saya tanya salah satu ciri foto jurnalistik itu apa? Terpasang di media. Itu tadi kalau saya potret, saya cetak, saya pasang di dinding ini. Ya, dinding ini kan bukan media, gitu. Atau kalau misalnya pameran kan beda lagi, tetap bukan foto jurnalistik, iya, bukan media. Media dalam asumsi media massa ya, gitu. Jadi kalau menurut saya prasyaratnya mesti terpasang. Atau sebaliknya nih, kita motret dengan pendekatan apapun, tapi terpasang di media, dia jadi foto jurnalistik. Itu maksud saya. Iya. Kita motret gelas, tapi ternyata gelas ini peninggalan siapa? Gelas gitu. Nggak ada momen, nggak ada orang, nggak ada peristiwa. Gelas, tapi gelas ini gelasnya siapa? Peninggalan siapa lah misalkan gitu. Iya, kayak pernah ada tuh foto orang yang moto cuman slab of stone gitu, yang ternyata itu ada nilai historisnya, padahal motonya juga kayak nggak. Iya, itu maksud saya itu. Jadi kalau kita lihat dari logika itu ya
Prasyarat mutlaknya terpasang di media kan, gitu. Kalau enggak ya dia pendekatan jurnalistik. Paling begitu ininya. Oke, menarik. Satu lagi sebenarnya aku penasaran adalah bedanya foto jurnalistik, tadi walaupun udah ada syarat mutlaknya ya, adalah yang masuk di media, tapi kan ada foto-foto yang kayak kalau aku lihat nih, kalau boleh nih Mas Radin buka karya ini. Ini kan banyak yang kayak, low exposure atau agak gelap gitu, sementara kan salah satu, kalau dengar dari teman-teman jurnalis nih, atau teman-teman media, salah satu syarat untuk bisa tayang di berita adalah terang gitu. Gambarnya terlihat jelas. Tapi kan kalau ngomongin soal tadi preferensi dan artistik ya mungkin adalah yang exposure-nya diturunin biar ada kontras atau apa kayak gitu. Itu tuh Ya kalau kalau sebenarnya relatif ya, maksud saya relatif itu sesuai kebutuhan. Selama itu memang sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan ini kalau kalau kita bicara media, ya kembali ke selera medianya. Ada media yang gayanya begini, oke, ya betul. Yang ini begitu, nggak boleh, misalkan begitu. Jadi kalau soal warna, soal ini, itu kembali ke medianya kalau menurut saya ya gitu. Kembali ke kliennya betul. Jadi kalau saya tuh membiasakan ini, termasuk membiasakan eh, gini, karena saya pernah freelance. Kalau freelance itu kan melayani banyak media. Jadi saya tahu gitu, misalkan di satu peristiwa gitu, saya akan motret dengan berapa gaya. Ini gaya media A, ini gaya media B, ini gaya media C. Ini relatif nggak bisa saling bertukar. Relatif nggak bisa saling bertukar. Iya, iya. Misalkan saya pernah kirim waktu itu ke Jakarta Post. Ya karena dia pembacanya bule ya pasti akan berbeda. Ada sesuatu yang mungkin buat kita biasa gitu. Mungkin untuk pembaca bule, ya menarik. Betul, misalkan begitu. Nah, itu salah satu contoh sederhana ya. Maksud saya seperti itu. Jadi bahkan itu kalau kalau bicara apa ya perspektif media, framing medianya itu ya benar-benar sampai tuh kalau kita bicara foto jurnalistik ya sampai turunan caption pun bisa jadi berbeda gayanya gitu. Jadi ada media yang misalkan menampilkan tiga anak di foto itu ada tiga anak SD jalan gitu. Ada media yang menuliskan tiga siswa SD sedang, captionnya begitu. Ada juga yang memilih siswa SD mana gitu, misalnya siswa SD Tebet gitu, sedang apa gitu. Dan itu selera media. Saya pernah menanyakan juga itu, kenapa kenapa yang sudah ada di visual, kenapa disebut lagi kan sudah jelas tiga anak SD gitu ya. Kenapa dituliskan lagi secara verbal tiga anak SD? Jawabannya memang media tersebut memutuskan dengan gaya seperti itu. Misalkan kalau pilihan kata ada sekitar, ada yang sekira. Pikiran rakyat setahu saya yang pakai sekira. Ya. Nah, itu nggak bisa digugat mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Enggak, itu pilihan. sama seperti fotografi nggak ada yang mana yang baik, mana yang buruk ya paling ada. Ya sebenarnya kalau kalau teknis pasti mestinya bisa diukur. Ya, itulah kenapa ada sekolahnya. Kalau ini jawaban yang pernah sekolah gitu. Dan saya ngajar teknis ya. Jadi sebenarnya memang ya bisa diukur. Nggak ada nol sama sekali. Jadi kalau kemudian argumentasinya ini kan seni, seni bebas gitu. Ya bebas di konteks yang mana gitu. Kalau saya kalau mau daripada beradu ini ya urat gitu ya. Ya kalau saya balik sederhana aja. Silahkan caranya apapun, yang penting tersampaikan enggak gitu. Gitu. Jangan sampai kita bikin aneh-aneh gitu. Ya nggak aneh-aneh ya. Kita bikin suatu bentuk gitu. Menurut kita keren, ternyata nggak tersampaikan. Itu percuma gitu. Jadi ya nggak bisa dipaksakan. Tapi bahwa ada parameter, iya pasti teknis itu pasti. Kalau tadi ya pencahayaan segala macam itu kalau terang itu standar. Standarnya karena begini. Kalau kalau media ya, terutama yang cetak ya, terutama yang cetak itu karena kaitannya ada berapa proses selepas kita memotret. Karena kan terkait mesin cetaknya. Itu. Jadi kalau itu dinaikin diturunin itu kualitasnya akan kelihatan sekali ya. Foto yang gelap itu kalau dicetak nadanya semakin hilang misalkan begitu salah satunya. Jadi kompleksnya di situ sih sebenarnya lebih ke di situ karena ada prasyarat ke mesin cetak gitu. Kalau 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 di konteks lain ya mestinya berbeda. Misalkan kalau kita cetakan buku berbeda kan gitu. Misalkan di sini dan di sini betul sekali. Saya mau bukakan itu nih, beda kertas sudah berbeda gitu. Nah, ini udah berbeda. Jadi ini ya konteksnya di situ gitu. Jadi kalau kalau kita bicara produk akhirnya sebenarnya ya produk akhirnya fotografer sebenarnya harusnya memikirkan itu. Eh, Teknik presentasi akhirnya seperti apa. Kalau kami dulu waktu belajar fotografi harus memikirkan itu semua sampai ini akan dipajang atau dicetak di mana, dipajang di mana, ukuran berapa dan seterusnya. Ruang seberapa akan berpengaruh pada perbesaran misalkan gitu.
kalau mau serius lingkaran ininya ya, lingkaran kerjanya kira-kira gitu. Jadi sebenarnya ilmu fotografi ini holistik banget ya, mulai dari tadi fisika, kimia, terus Ya, habis itu iya. kita juga harus mengenal idealnya adalah kita juga mengenal bahan yang nanti Iya, dicetaknya iya. di mana, itu yang akan mempengaruhi teknik foto Ya, kita. ya kalau di fotografi kan kita fisika itu kan belajar optik. Kalau kita kan kayak saya misalkan sekolah fotografi nggak belajar optik. Seringkali banyak yang tanya, lensa ini gimana gitu. Ya nggak bisa gitu. Bener-bener pengguna saja. Kalau misalnya rusak kenapa-kenapa ya bawa ke bengkel gitu. Karena kita nggak belajar. Jadi ada yang memang belajar optik gitu kan. Lensa itu kan optik. Jadi itu kan hasil dari fisika kan gitu. Kalau kimia itu kan larutan pemrosesan. Kalau sekarang kan udah nggak lab, kita kan nggak lab basah, lab kering. Maksudnya printer kan gitu. Iya. Yang menarik adalah sekarang juga karena itu udah banyak yang berubah juga, ada yang baru nih, yaitu soal pendekatan AI gitu. Kita udah kayak agak dibuat lebih nggak mikir kah atau malah gimana kah? Nah, kita akan bahas setelah yang ini. Kita akan ngomongin soal bagaimana tanggapan Mas Adin soal adanya AI.